Di area ruang tengah itu kayak ada orang yang jalan. Tapi begitu didengar oleh Elok, ini suara langkah kakinya bukan suara langkah kaki orang dewasa, tapi seperti suara langkah kaki anak kecil. Ini kain jari ini kamu bawa, kamu masukkan kantong dan kamu isi air. Gunakan air rendaman ini untuk campuran masakanmu. Teman-teman Elok yang cowok-cowok itu ikut-ikutan muntah. Mereka semua muntah di sana. Mereka ini sempat tanya, "Lo, ini apa, Lo? Kamu itu nyimpen apa di sini? Baunya kok busuk banget." Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang diparane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Elok, yang asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Elok. Elok ini berasal dari sebuah kabupaten di Jawa Timur dan dia ingin menceritakan kejadian yang dulu itu pernah dilakukan oleh neneknya yang bernama Mbah Katmina. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa Elok menceritakan cerita ini bukan bermaksud untuk membuka aib dari almarhumah neneknya dan bukan juga untuk menjelek-jelekkan nama Mbah Katmina. Jadi ini semata-mata diceritakan oleh Elok pada Kembara Sunyi dengan harapan supaya kisah ini bisa diambil hikmah oleh kita semua yang menonton tayangan ini. Jadi cerita ini berawal ketika itu Elok ini tinggal di sebuah desa, di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dia tinggal di sebuah rumah, di sana dia tinggal bersama neneknya yang bernama Mbah Katmina ini dan juga bersama kedua orang tuanya. Nah, orang tua Elok ini bisa dikatakan berada. Bapaknya bekerja di sebuah proyek dan ibunya Elok itu sebagai ibu rumah tangga. Karena di satu sisi lain Elok ini juga anak tunggal, jadi dia begitu diistimewakan. Nah, gak jauh dari sana itu ada rumah saudara-saudara dari bapaknya. Biasanya Elok itu memanggil mereka ini dengan panggilan Pak Lek dan Bu Lek. Tapi di samping itu Elok ini juga nggak terlalu akrab dengan saudara-saudara bapaknya. Nah, suatu ketika ada kabar tragis. Jadi pada saat bapaknya Elok ini kerja di sebuah proyek, beliau itu mengalami kecelakaan kerja dan meninggal saat itu di tempat kerja. Ini begitu menjadi pukulan terberat bagi Elok. Karena bisa dikatakan Elok ini nggak terlalu akrab dengan bapaknya. Karena mungkin bapaknya itu hanya pulang ke rumah 1 bulan sekali. Selepas itu beliau bekerja di proyek-proyek tersebut. Jadi ketika Elok mendapat kabar bahwa bapaknya meninggal di tempat kerja, dia sangat terpukul sekali. Begitupun juga dengan ibunya Elok. Nah, singkat cerita,
setelah bapaknya ini dimakamkan, ibunya Elok itu menjadi pribadi yang agak berbeda. Beliau itu sering sekali menyendiri dan sering sekali beliau itu melamun. Sampai pada suatu ketika ibunya Elok ini pamit ke Mbah Katmina dan juga pamit ke Elok bahwa beliau ini ingin cari kerja. Nah, setelah itu ibunya Elok ini pun pergi. 1 bulan pertama setelah kepergiannya itu, Elok ini masih sering dapat kiriman uang. Sebenarnya Elok sendiri mengaku bahwa dia itu nggak terlalu butuh dengan uang yang dikirimkan oleh ibunya, karena untuk urusan sehari-hari, urusan sekolah dan lain sebagainya, Elok ini sudah terjamin. Yang pertama karena saudara-saudara dari almarhum bapaknya itu menanggung semua kehidupan Elok. Begitupun juga dengan Mbah Katmina. Mbah Katmina ini punya sebuah depot makan yang lokasinya ada di samping terminal. Depot ini sangat ramai sekali. Dan memang dari kecil Elok tahu bahwa Mbah Katmina ini profesinya adalah seorang tukang masak, dan beliau memang punya depot yang ada di dekat terminal itu. Dan depotnya ini memang cukup laris. Jadi untuk masalah ekonomi, sebenarnya Elok nggak terlalu membutuhkan kiriman dari ibunya itu. Tapi ternyata tiba-tiba 1 tahun setelah kepergian ibunya dari rumah itu, ibunya ini ternyata sudah nggak ada kabar lagi. Ketika beberapa orang-orang saudara dari bapaknya Elok coba menghubungi ibunya Elok ini, ternyata mereka kehilangan kontak. Sampai pada akhirnya Elok pun terbiasa tinggal bersama Mbah Katmina di rumah itu. Nah, akhirnya ketika Elok hanya tinggal sendiri bersama Mbah Katmina, ketika itu Elok duduk di bangku SMA. Nah, secara otomatis dia ini sering membantu aktivitas sehari-hari Mbah Katmina. Jadi Mbah Katmina ini selalu bangun di jam 2 pagi dan beliau memulai memasak. Dan sekitar jam 4:30 subuh barulah beberapa pembantu-pembantu Mbah Katmina ini datang. Yang membantu Mbah Katmina itu ada 3 orang dan mereka semua adalah tetangga-tetangga dekat. Mereka selalu datang di jam seperti itu karena ini permintaan dari Mbah Katmina sendiri. Mbah Katmina ini nggak pernah mau dibantu ketika beliau masak karena ada bumbu-bumbu rahasia yang hanya bisa dibuat oleh Mbah Katmina. Jadi tugas dari orang-orang yang membantu Mbah Katmina ini, biasanya mereka motong-motong sayur dan menyiapkan makanan untuk dibawa ke depotnya. Selepas itu, untuk urusan memasak, ini semua ditangani oleh Mbah Katmina sendiri. Nah, di dapur Mbah Katmina itu ada sebuah gentong. Gentong ini terbuat dari tanah liat dan gentong ini dibungkus dengan kain warna merah. Menurut Mbah Katmina, gentong ini berisi air yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu. Jadi ketika Mbah Katmina masak, beliau selalu mencampurkan 3 sendok air dari gentong ini dan dicampur di masakannya. Elok sendiri pada waktu itu nggak pernah tahu apa isi dari gentong ini. Yang jelas menurut Mbah Katmina ini adalah ramuan air dan juga beberapa bumbu rempah-rempah. Begitupun juga dengan orang-orang yang membantu Mbah Katmina di depot itu. Mereka ini nggak tahu apa isi dari gentong berwarna merah itu tadi. Sampai suatu ketika Elok ini pernah merasa kesepian. Biasanya dia ini tidur bersama ibunya. Dan ketika ibunya sudah nggak ada di sana, Elok memutuskan tidur di kamarnya Mbah Katmina. Di kamar Mbah Katmina itu ada sebuah lemari. Lemari ini cukup besar, terbuat dari kayu jati dan usianya cukup tua. Malam itu pas Elok ini tidur bersama Mbah Katmina, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara dari dalam lemari itu. Suaranya itu seperti ada kuku yang menggaruk kayu lemari tersebut. Nah, pas waktu Elok ini kebangun, dia langsung membangunkan Mbah Katmina. Mbah, itu apa? Itu kok ada suara dari dalam lemari? Nah, Mbah Katmina itu dengan santainya cuma bilang ke Elok, "Alah, itu tikus. Udah, kamu tidur lagi." Nah, mungkin karena waktu itu Elok ini takut dengan binatang tikus itu. Akhirnya dari situ semenjak kejadian waktu itu dia nggak mau lagi tidur di kamar Mbah Katmina karena dia takut dengan tikus. Nah, suatu ketika Mbah Katmina ini
nggak bangun di jam 2 pagi. Terus sampai jam setengah 5 subuh, orang-orang yang biasanya bantu Mbak Karmina ini datang. Dan mengetahui Mbak Karmina belum bangun, beberapa orang-orang ini langsung membangunkan Elok. Mbak Elok, kok Mbak Karmina kok belum bangun? Terus di situ Elok kebangun, dia langsung menuju ke kamar Mbak Karmina, dibangunkanlah neneknya itu. Mbah, bangun Mbah, ini ibu-ibu sudah datang, Mbak Karmina kok belum bangun? Pas Elok membangunkan Mbak Karmina, dan Mbak Karmina ini masih terus tertidur, Elok sudah mulai curiga dan langsung mengabarkan hal ini ke 3 orang pembantu Mbak Karmina. Mereka semua pun akhirnya masuk ke kamar Mbak Karmina. Mereka ikut-ikutan membangunkan Mbak Karmina. Ternyata ada salah satu dari mereka yang memegang telapak kaki dari Mbak Karmina, dan dia ini langsung jerit, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Mbak Karmina ini sudah meninggal. Nah, karena mereka belum bisa memastikan bahwa Mbak Karmina ini meninggal atau belum, akhirnya mereka memanggil beberapa warga kampung. Setelah warga kampung menuju ke sana, mereka memastikan bahwa memang Mbak Karmina ini sudah meninggal. Nah, disitulah semakin Elok ini merasa terpukul. Satu-satunya teman di rumah itu adalah Mbak Karmina. Setelah kepergian ayahnya dan kepergian ibunya, Elok hanya sering dekat dengan Mbak Karmina. Dan setelah Mbak Karmina ini meninggal, Elok menjadi nggak punya teman lagi. Dia merasa sendirian. Nah, singkat cerita, setelah Mbak Karmina ini dimakamkan, Elok itu sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Dia ini sempat pengen pindah dari rumah itu, pengen keluar dari rumah itu, tapi dia ini paham bahwa yang menampung Elok adalah saudara-saudara dari bapaknya Elok, yang notabene bahwa dia ini nggak begitu dekat. Sempat waktu itu Elok sempat menginap di rumah saudara bapaknya, Pak Lek dan Bu Leknya itu. Ternyata dia memang nggak kerasan, dan dia kembali lagi ke rumah Mbak Karmina itu. Tapi selama ada di rumah Mbak Karmina, dia selalu mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Malam itu pas waktu Elok tidur sendiri, dia ada di dalam kamar. Elok ini mendengar ada suara berisik dari dalam kamar Mbak Karmina. Nah, dengan memberanikan diri, Elok langsung menuju ke kamar Mbak Karmina. Ternyata di situ Elok melihat lemari Mbak Karmina itu dalam keadaan terbuka. Jadi seolah-olah baru saja ada orang yang masuk dan membuka lemari dari Mbak Karmina. Padahal kamar Mbak Karmina ini selalu terkunci dan Elok yang memegang kuncinya. Setelah itu lemari ini ditutup lagi, kamar dikunci kembali, Elok kembali ke kamarnya. Nah, 1 jam kemudian, Elok ini belum memejamkan mata, dia mendengar lagi ada suara berisik dari dalam kamar Mbak Karmina. Nah, pada saat itulah Elok nggak berani lagi masuk ke kamar Mbak Karmina. Jadi waktu itu dia mendengar suara berisik itu. Sampai tiba-tiba ada suara benda keras yang jatuh, pruak. Dan Elok yakin kalau yang jatuh ini adalah lemari yang ada di dalam kamar Mbak Karmina. Tapi itu pun Elok nggak berani membuka kamar Mbak Karmina. Dia biarkanlah ini sampai pagi. Di pagi harinya dia keluar nyari tetangganya. Setelah ada 2 orang tetangga yang masuk ke dalam rumah Mbak Karmina, Elok pun memberanikan diri bersama 2 orang tetangganya itu masuk ke dalam kamar Mbak Karmina. Nah, begitu mereka membuka kamar Mbak Karmina, mereka semua ini kaget melihat lemari ini sudah ambruk, lemari ini sudah jatuh, dan kamar Mbak Karmina ini berantakan. Nah, disitulah langsung Elok ini merinding. Tetangganya langsung tanya ke Elok, "Loh Mbak Elok, semalam siapa yang masuk sini? Kok kamar Mbak Karmina ini diobrak-abrik seperti ini?" Elok pun menjelaskan, "Nggak ada Pak, ini kamar Simbah ini sudah dalam keadaan terkunci. Dan terakhir kali menurut Elok, ketika Elok mengunci kamar Mbak Karmina, ini kondisinya normal. Kasur pun masih tertata rapi, lemari kembali ditutup oleh si Elok." Ternyata setelah kejadian itu, Elok sendiri juga kaget. Kenapa kok lemari bisa ambruk? Terus spray yang ada di kasur Mbak Karmina ini berantakan semua. Kayak habis ada yang mengacak-acak. Padahal kamar Mbak Karmina ini dalam keadaan terkunci. Nah, setelah kejadian aneh itu, beberapa tetangga membantu merapikan kembali. Nah, di situ lemari Mbak Karmina kembali diberdirikan dan kasur ini kembali ditata rapi. Pokoknya pada waktu itu kamar Mbak Karmina ini dirapikan kembali. Dan kembali lagi Elok mengunci kamar Mbak Karmina, kunci dibawa oleh Elok.
Jadi Elok benar-benar memastikan bahwa kamar ini memang terkunci dan gak mungkin ada orang yang bisa masuk. Nah, beberapa hari setelah itu dia gak pernah lagi mengalami kejadian yang ganjil. Suatu ketika Elok ini pernah mendengar ada suara langkah kaki. Nah, hal itu terjadi di malam hari pas waktu Elok ini sudah tidur. Tapi dia mendengar di area ruang tengah itu kayak ada orang yang jalan. Tapi begitu didengar oleh Elok, ini suara langkah kakinya bukan suara langkah kaki orang dewasa, tapi seperti suara langkah kaki anak kecil. Nah, Elok ini sudah benar-benar ketakutan di dalam kamar. Dan sampai pada satu ketika, karena suara langkah kaki ini terus terdengar, sampai sekitar hampir 20 menitan, Elok memberanikan diri, dia buka pintu kamarnya. Dia ngintip dari balik pintu itu, ternyata sekelebatan Elok ini bisa melihat ada kaki anak kecil. Jadi posisinya si anak kecil ini lagi jalan dengan kondisi merangkak. Dan itu sekelebatan dia melihat kaki si anak kecil ini. Nah, dari situ Elok kembali nutup pintu kamar, dia ketakutan. Sampai waktu itu dia nggak bisa tidur sampai pagi hari. Jadi semenjak itu, setiap kali Elok berangkat ke sekolah, dia selalu dalam keadaan ngantuk. Dan pada akhirnya, guru BP yang ada di sekolah Elok itu memanggil Elok. Intinya beliau menegur kenapa kok setiap kali Elok datang ke sekolah, dia itu selalu ngantuk dan nggak bisa mengikuti pelajaran. Pada akhirnya Elok ini pun terbuka. Dia ceritakan semua bahwa banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumahnya. Nah, awalnya guru BP itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elok. Mereka ini lebih berpikir secara logis. Nggak mungkin ada hantu yang seperti itu sampai membuat Elok ini ketakutan. Akhirnya hal ini pun diabaikan oleh Elok. Dia masih tetap sekolah meskipun dia dalam keadaan ngantuk. Karena setiap malam dia benar-benar terganggu. Nah, satu ketika Elok ini ada di dapur, dia masak mie instan. Dan nggak sengaja waktu itu sambil menunggu mie ini matang, dia melihat gentong yang sering sekali dipakai oleh Mbak Katmina itu. Diperhatikan terus oleh Elok. Karena semasa Mbak Katmina ini hidup, semua orang itu tidak boleh membuka gentong tersebut kecuali Mbak Katmina. Dan Mbak Katmina selalu marah ketika ada orang yang cari tahu tentang isi gentong tersebut. Termasuk Elok sendiri. Nah, karena waktu itu Mbak Katmina sudah pergi dan Elok penasaran isi gentong tersebut, dia mulai pelan-pelan membuka. Elok tahu betul bahwa isi gentong ini adalah racikan bumbu dari Mbak Katmina. Setiap kali Mbak Katmina masak selalu dicampurkan bumbu penyedap dari gentong tersebut. Elok waktu itu cuma pengen tahu ini gentong ini apa isinya. Begitu Elok membuka, ternyata ada bau yang agak aneh. Bau ini kayak Elok itu nggak pernah mencium bau ini sebelumnya. Tapi baunya itu agak-agak apek, agak-agak basi dan agak aneh. Nah, Elok ini berpikir kalau memang gentong ini berisi air campuran rempah-rempah, nggak mungkin baunya seperti ini. Tapi ini baunya aneh. Masa iya selama ini Mbak Katmina itu masak dan mengambil air dari gentong tersebut yang jelas-jelas baunya itu aneh. Nah, dari situ, tiba-tiba pas Elok baru saja buka gentong tersebut, dia mendengar ada suara berisik. Lagi-lagi dari dalam kamar Mbak Katmina. Jadi kayak ada barang yang dilempar-lempar keras banget. Nah, dari situ karena Elok ini ketakutan, dia nggak melanjutkan masak mie instannya. Dia langsung masuk dalam kamar, dan Elok langsung mengunci pintu kamar. Tapi bersamaan dengan itu, Elok ini masih mendengar suara-suara berisik dari dalam kamar Mbak Katmina. Nah, setelah kejadian itu, Elok pada saat di sekolah, dia menghubungi salah satu temannya. Intinya Elok ini pingin ditemani. Nah, sepulang dari sekolah, ada salah satu teman Elok itu yang sengaja nginep di rumahnya Elok. Nah, awalnya Elok merasa agak sedikit tenang. Tiba-tiba Elok ini melihat temannya itu yang awalnya dalam keadaan sudah tidur. Tiba-tiba dia itu duduk di tempat tidur dan masih dalam keadaan mata yang terpejam. Dia ini jalan, terus langsung buka pintu. Awalnya Elok ini nggak curiga, oh mungkin dia mau ke toilet. Tapi yang membuat Elok curiga adalah si temennya ini dalam keadaan mata yang masih terpejam. Kenapa kok dia bisa tahu letak gagang pintu di mana? Bahkan itu sangat detail sekali. Dia belok ke arah kiri,
langsung menuju ke toilet. Akhirnya karena curiga, Elok ini ngikutin dari belakang. Setelah temannya ini keluar dari toilet, Elok bisa melihat bahwa mata temannya itu masih dalam keadaan terpejam. Dari situlah Elok ini sudah merasa ada yang aneh. Dan dia pun manggil nama temannya itu. Ani, bangun kamu kenapa? Barulah si temannya Elok yang namanya Ani ini matanya kebuka. Dan dia kayak orang linglung. Loh, aku kok di sini? Aku ngapain di sini? Dia benar-benar kayak orang linglung. Akhirnya Elok pun bawa temannya itu masuk lagi ke kamar. Dan pintu kamarnya itu dikunci. Barulah Elok tanya, kamu tadi itu ngigau, kamu jalan sambil matamu itu terpejam. Lah si Ani ini nggak percaya. Nggak mungkin. Aku itu ngimpi kok tadi. Mana mungkin aku jalan. Elok menjelaskan, iya kamu tadi jalan, matamu itu terpejam. Aku itu heran, kenapa kok kamu bisa jalan sampai menuju ke toilet, padahal matamu itu dalam keadaan terpejam. Nah, Ani ini cerita bahwa dia itu mimpi sebenarnya. Mimpinya itu dia ada di dalam rumah Mbak Katmina itu. Tapi anehnya, dia ini tidur bukan di dalam kamarnya Elok. Dalam mimpinya itu dia tidur di dalam sebuah kamar yang di situ dia melihat ada sebuah lemari kayu jati tua. Ketika si Ani menjelaskan seperti itu, Elok itu langsung keinget, ini kan kamarnya Mbak Katmina. Yang dijelaskan Ani dalam mimpinya itu benar-benar kamarnya Mbak Katmina. Karena ada lemari kayu jati tua itu, dan si Ani ini menjelaskan, kayu jati ini ukirannya ada burung di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, hal itu yang membuat Elok itu merasa ganjil. Karena Ani ini sekalipun nggak pernah masuk ke kamar Mbak Katmina. Dan tentu Ani ini nggak tahu gambar apa yang terukir di lemari kayu jati Mbak Katmina. Tapi ternyata waktu itu Ani ini menjelaskan secara detail. Kayu ini terbuat dari kayu jati tua dan ada ukiran burung di sana. Dan itu adalah lemari yang ada di dalam kamar Mbak Katmina. Setelah mendengar cerita dari Ani itu, akhirnya Elok membawa Ani masuk ke dalam kamar Mbak Katmina dan Elok nunjuk, apa benar kamarnya kayak gini dalam mimpimu itu? Nah, Ani ini langsung juga merasa merinding. Karena menurut Ani memang seperti itu. Mimpinya memang dia ada di dalam kamar itu. Dan lemari yang dilihat Ani dalam mimpinya memang lemari itu yang ada dalam kamar Mbak Katmina itu. Nah, setelah dia ini bercerita, Ani ini bercerita bahwa dia mimpi ada di dalam kamar Mbak Katmina. Baru Elok ini juga merasa ganjil. Kok bisa seperti ini? Akhirnya beberapa hari setelah itu, si Ani ini nggak mau lagi tidur di rumahnya Elok. Akhirnya terpaksa mau nggak mau, Elok tetap tidur sendirian di rumahnya. Dan dia mulai membiasakan diri dengan suara-suara yang ganjil yang terjadi di rumah itu. Nah, malam itu ketika Elok tidur sendirian, dia lagi-lagi mendengar ada suara langkah kaki anak kecil. Bahkan malam itu, dia juga mendengar ada suara ketawanya anak kecil. Dan itu Elok ini mendengar jelas bahwa ini adalah suara ketawanya anak kecil. Tapi karena dia takut, dia sedikit pun gak berani keluar dari kamar. Nah, berhari-hari setelah itu dia mengalami kejadian yang ganjil lagi. Sampai suatu ketika, Elok ini pernah didatengin seorang ibu-ibu usianya sekitar 45 tahunan. Beliau datang memperkenalkan dirinya, nama beliau adalah Bu Iva. Nah, Bu Iva ini bilang ke Elok, Mbak Elok ini dicari ibu saya, namanya Mbak Lasmi. Mbak Lasmi ini teman baiknya Mbak Katmina. Mungkin Mbak Katmina nggak pernah cerita tentang sosok Mbak Lasmi. Tapi kali ini, karena Mbak Lasmi ini sakit, beliau itu pengen ketemu sama Mbak Elok. Kalau ada waktu, Mbak Elok tolong main ke rumah saya. Nah, dari situ Bu Iva itu menunjukkan alamat dari Mbak Lasmi. Elok sendiri juga nggak paham Mbak Lasmi ini siapa. Nah, setelah diselimuti rasa penasaran, siang itu sepulang sekolah, Elok menuju ke rumahnya Mbak Lasmi ini. Begitu sampai di sana, ternyata ada Bu Iva dan 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Awalnya Bu Iva itu menyambut Elok dengan baik. Elok dipersilakan duduk dan Bu Iva bilang, Mbak Elok tunggu sini sebentar ya. Kalau siang seperti ini, Mbak Lasmi ini masih tidur. Nanti tunggu ya, kira-kira sebelum asar biasanya beliau sudah bangun. Oh iya Bu. Nah, sambil menunggu Mbak Lasmi ini bangun, Bu Iva ini cerita panjang lebar
cerita tentang masa kecil Elok. Ternyata Bu Iva itu tahu masa kecilnya Elok. Dan Bu Iva ini akhirnya bercerita bahwa ternyata Bu Iva ini mengetahui keberadaan dari ibunya Elok. Awalnya Bu Iva ini cerita, Mbak Elok masih berhubungan nggak sama ibu. Nah, Elok pun cerita bahwa Elok ini sudah hilang kontak. Dia sendiri nggak tahu ibunya kemana. Waktu mendengar Elok ngomong seperti ini, Bu Iva juga kaget. Oh, masa Mbak Elok ini nggak tahu ibunya kemana? Nah, Elok juga menjelaskan, nggak tahu Bu. Setelah itu, setelah ibu keluar itu, Elok sudah nggak dengar lagi kabar dari ibu. Nah, Bu Iva menjelaskan bahwa ibunya Elok ini sebenarnya sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Bu Iva waktu itu merasa bersalah. Seharusnya dia nggak perlu cerita. Nah, mengetahui hal ini, Elok itu agak sedikit jengkel. Ternyata selama ini ibunya itu menikah lagi, dan kenapa dia nggak pernah ngasih kabar. Sampai meninggalnya Bu Katmina pun, ibunya itu nggak pernah datang dan nggak pernah mengantar jenazah dari Bu Katmina. Dari situlah Elok itu merasa jengkel dan dia nggak mau lagi mendengar nama ibunya. Setelah Bu Iva cerita tentang ibunya Elok, akhirnya giliran Bu Iva ini cerita tentang pertemanan Bu Lasmi dengan Bu Katmina. Ternyata inilah inti ceritanya. Jadi Bu Iva itu menjelaskan, jadi dulu Mbak Lasmi dan Mbak Katmina itu berteman baik. Mereka berdua itu sama-sama menyukai tari. Dan Mbak Katmina memang dari dulu suka masak dan dari dulu sudah punya warung makan. Sedangkan Mbak Lasmi sendiri adalah seorang dukun beranak. Beliau membantu orang-orang yang melahirkan di desa itu. Tapi itu hanya berlangsung di tahun 70-an sampai 80-an. Di sekitar tahun 90-an sudah nggak banyak orang yang memakai jasa dari Mbak Lasmi. Nah, pada satu ketika ada seorang ibu-ibu yang mau menggugurkan kandungannya. Nah, Bu Lasmi ini sebenarnya nggak mau untuk menggugurkan kandungan si ibu tersebut. Tapi setelah diperiksa oleh Mbak Lasmi ini yakin bahwa bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut ini sudah dipastikan meninggal. Nah, karena Mbak Lasmi yakin bahwa bayi dalam kandungan si ibu ini sudah meninggal, disitulah Mbak Lasmi mau mengeluarkan janin bayi tersebut. Pada saat janin bayi ini keluar, janin bayi ini dibungkus dengan kain jarik batik, dan dari situ Mbak Lasmi ini tiba-tiba keinget dengan Mbak Katmina. Entah kenapa Mbak Lasmi punya pikiran seperti itu. Mbak Katmina dipanggil dan Mbak Katmina ini disuruh mengambil jarik tersebut. Mbak Lasmi ini terang-terangan ngomong ke Mbak Katmina, ini kain jarik ini kamu bawa, kamu masukkan kentong dan kamu isi air. Gunakan air rendaman ini untuk campuran masakanmu. Aku pernah dengar ini untuk penglaris dan juga untuk pesugihan. Aku nggak tahu apa namanya, tapi kata orang ini pesugihan bayi bajang. Kamu lakuin ini supaya warungmu itu maju. Aku itu kasihan lihat warungmu yang selalu sepi. Nah, dari situ Mbak Katmina langsung menerima tawaran dari Mbak Lasmi. Kain jarik bekas darah persalinan itu dibawa oleh Mbak Katmina, dimasukkan dalam gentong dan diisi air. Nah, semenjak saat itulah setiap kali Mbak Katmina masak, mau membawa masakannya menuju ke warung, beliau selalu mencampurkan air rendaman yang ada dalam gentong tersebut dalam masakan Mbak Katmina. Setelah itu, entah ada hubungannya atau enggak, setelah Mbak Katmina mencampurkan masakannya dengan air rendaman ini, warung Mbak Katmina itu menjadi semakin laris. Banyak pelanggan-pelanggan yang semakin berdatangan menuju warung Mbak Katmina, hingga sampai pada akhirnya warung Mbak Katmina ini pindah di sebelah terminal. Dan akhirnya warung ini berubah menjadi depot yang agak besar. Dan sampai pada saat itu, warung Mbak Katmina ini semakin ramai berdatangan pelanggan-pelanggan. Nah, semakin berjalannya waktu, Mbak Lasmi itu melihat anak-anak Mbak Katmina ini, semua yang sudah berumah tangga, ini umumnya rumah tangganya hancur. Nah, disitulah Mbak Lasmi merasa ini adalah efek dari pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Katmina. Dan dari situ Mbak Lasmi ini merasa bersalah. Jadi pada saat itu Mbak Lasmi mendatangi lagi Mbak Katmina. Beliau bilang, Ngat, sudah Ngat, kamu nggak usah pakai yang gini-ginian. Kasihan anak-anakmu, rumah tangganya hancur semua. Hampir semua rumah tangga anak-anakmu ini cerai-berai semua. Dan yang terakhir, Mbak Lasmi ini mengetahui anak Mbak Katmina yang laki-laki, yang tidak lain adalah bapaknya Elok, itu meninggal pada saat kerja. Disitulah Mbak Lasmi merasa bahwa meninggalnya anak Mbak Katmina yang laki-laki itu
ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh Bangkatmina. Disitulah Mbak Lasmi merasa bersalah hingga akhirnya mencoba menegur kembali Bangkatmina. Ternyata pada saat itu Bangkatmina nggak mau mendengar nasihat dari Mbak Lasmi. Dan akhirnya dari situ Mbak Lasmi sering kepikiran, sampai-sampai membuat beliau itu sering sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya pada saat Mbak Lasmi ini sakit, Mbak Lasmi mendengar bahwa Bangkatmina itu meninggal. Sampai pada saat Bangkatmina ini dimakamkan jenazahnya, Mbak Lasmi belum sempat berkunjung ke makam Bangkatmina. Jadi pada saat itu, Mbak Lasmi terus membicarakan tentang Bangkatmina. Hingga pada akhirnya Mbak Lasmi bilang ke anak perempuannya yang bernama Bu Iva itu, Bu Iva disuruh mencari keberadaan Elok, cucunya Bangkatmina ini. Mbak Lasmi ingin menyampaikan hal tersebut. Jadi setelah Bu Iva cerita kepada Elok, Elok itu agak nggak percaya. Dan Elok jadi berpikir ternyata gentong yang ada di dapur Bangkatmina itu isinya adalah jarik bekas dari persalinan bayi yang digugurkan. Elok ini agak merinding. Akhirnya nggak lama setelah itu Mbak Lasmi ini bangun. Dan Elok itu diantar oleh Bu Iva menuju ke kamarnya Mbak Lasmi. Nah, Mbak Lasmi itu tersenyum awalnya kepada Elok. Dan Mbak Lasmi ini ngomong sepatah dua kata. Intinya yang dibicarakan Mbak Lasmi itu nggak jauh beda dengan apa yang dibicarakan oleh Bu Iva. Awal pembicaraan dari Mbak Lasmi ini hanya bercerita tentang sejarah gentong itu. Dan kemudian Mbak Lasmi bilang, "Duk, sesegera mungkin gentong itu kamu buang air beserta isinya. Setelah itu gentong ini kamu kuburkan di dalam tanah. Mungkin setelah itu sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan di dalam rumahmu." Setelah Mbak Lasmi ngomong seperti itu, Mbak Lasmi pamit tidur lagi. Akhirnya setelah mendengar hal itu, Elok ini pamit kepada Bu Iva, dia langsung pulang. Ketika sampai di rumah, Elok nggak berani membuang gentong tersebut. Jadi akhirnya seharian, Elok ini membiarkan gentong tersebut masih ada di dalam dapur. Elok ini meminta teman-teman cowoknya yang ada di sekolah, sejumlah 5 orang, Elok minta tolong kepada teman-temannya itu untuk membantu membuang gentong tersebut dan menguburkan gentong ini. Singkat cerita, ketika teman-teman Elok datang ke rumah Elok, mereka langsung melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Mbak Lasmi. Air dalam gentong itu dibuang. Dan memang baunya itu luar biasa. Dan karena Elok sudah tahu bahwa di dalam gentong itu ada jarik, Elok langsung merogohkan tangannya ke dalam dan memang benar Elok memegang ada sebuah kain. Begitu kain ini diangkat oleh Elok, kain ini sudah dalam keadaan yang lusuh dan baunya luar biasa busuk. Nah, mengetahui hal ini, teman-teman Elok yang cowok-cowok itu ikut-ikutan muntah. Mereka semua muntah di sana. Mereka ini sempat tanya, "Lok, ini apa, Lok? Kamu itu nyimpen apa di sini? Baunya kok busuk banget." Tapi Elok sudah nggak mau banyak omong, teman-temannya langsung disuruh mengubur gentong ini. Setelah gentong ini dikubur, barulah Elok itu membersihkan seisi dapur, karena baunya masih tertinggal. Setelah itu teman-temannya pulang, dan Elok kembali ke rumah tersebut. Anehnya, sekejap pada saat itu, Elok itu merasakan aura di rumahnya ini benar-benar beda. Dari dia kecil, sampai Bangkatmina meninggal, sampai dia itu tinggal di sana sendirian, aura rumahnya itu panas, kayak ada sesuatu yang beda. Tapi setelah gentong ini dibuang, dikuburkan, Elok merasa aura rumahnya itu menjadi sejuk. Kayak benar-benar ada angin yang semilir yang masuk di dalam rumahnya. Di situ tiba-tiba Elok sudah nggak merasa takut lagi. Hingga malam tiba, Elok tidur sendirian di dalam kamar. Elok itu merasa tenang, nyaman, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, singkat cerita, setelah gentong ini dibuang, dikuburkan di belakang rumahnya, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh Elok. Singkat cerita, sampai pada waktu itu Elok ini menikah dengan seorang laki-laki. Setelah dia menikah, dia itu pengen punya banyak anak. Karena dia sudah lama sekali kesepian. Dan setelah pernikahan itu, ternyata benar, Elok ini mempunyai 4 orang anak. Dan dia merasa sangat bahagia sekali. Rumah yang dulunya sepi ini menjadi ramai. Dan sampai hari ini, ketika cerita ini diceritakan Elok kepada Kembara Sunyi, Elok ini masih tinggal di rumah itu. Dan rumah ini benar-benar beda. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Elok kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.